Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terkhusus kepada Ibu Anissa Rahmadani selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dan juga teman-teman kami yang kami banggakan. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi yang telah kami diskusikan sebelumnya, yaitu tentang psikologi pendidikan tunarungu. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya pribadi, Muhammad Rian Askab. Penjelasan kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Ain. Penjelasan ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Nisa Aprilianti. Dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Danu Prasetyo. Nah, sebelum kita memulai penjelasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih satu persatu dari rekan-rekan kita, dari rekan-rekan kami. Nah, perkenalan pertama akan dimulai atau disampaikan oleh rekan saya, Nur Ain. Dipersilahkan. Halo, nama saya Ain. Terima kasih. Halo, nama saya Nisa. Terima kasih. Halo, nama saya ADZKA. Aska. Terima kasih. Halo, nama saya DANU Danu. Terima kasih. Baik, setelah kita tadi berkenalan, kita langsung aja nih masuk ke materi yang pertama. Jadi materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya mengenai penyebab ketunarunguan. Nah, sebelum kita membahas tentang penyebab ketunarunguan, kita harus tahu dulu nih, apa sih ketunarunguan itu? Nah, ketunarunguan itu saya mengambil definisi dari Mores. Menurut Mores, ketunarunguan itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu tidak dapat mendengar. Hal ini ditandai dengan wicara atau bunyi-bunyian lain, baik dalam derajat intensitas maupun dalam derajat frekuensi. Itu definisi dari ketunarunguan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penyebab ketunarunguan. Banyak faktor nih penyebab ketunarunguan. Di sini ada 7 faktor. Faktor pertama yaitu masalah kromosom yang diturunkan. Nah, kita harus tahu dulu nih kromosom itu apa sih? Kromosom itu adalah suatu sel yang berisi molekul-molekul seperti DNA dan lain-lain. Nah, jadi pada saat pembentukan kromosom itu terjadi masalah nih yang diturunkan sama orang tua si bayi, sehingga si bayi ini mengalami ketunarunguan. Itu yang pertama. Yang kedua ada malformasi kongenital. Nah, malformasi kongenital itu apa sih? Nah, kita bahas dulu nih dari kata per kata. Yang pertama ada malformasi. Malformasi itu apa? Malformasi itu adalah suatu proses kelainan yang disebabkan karena kegagalan atau ketidaksempurnaan pada saat pembentukan embriogenesis. Nah, pembentukan embriogenesis itu terjadi pada si bayi nih yang pada saat terjadinya pembentukan embriogenesis itu. Nah, kongenital itu apa? Kongenital itu adalah biasa nama lainnya itu kita sebut sebagai kelainan bawaan. Nah, jadi malformasi kongenital itu adalah kelainan bawaan yang dibawa oleh orang tua si bayi pada saat terjadinya proses kegagalan atau ketidaksempurnaan proses embriogenesis pada si bayi. Nah, jadi malformasi kongenital ini dapat menyebabkan ketunarunguan pada si bayi karena proses embriogenesis tadi gagal atau tidak sempurna gitu. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ada infeksi kronis. Infeksi kronis itu apa sih? Nah, infeksi itu kan biasa kita kenal dengan disebabkan biasanya dari luka gitu kan. Nah, luka itu menyebabkan infeksi gitu. Nah, karena infeksinya ini terlalu kronis, jadinya dapat menyebabkan ketunarunguan nih pada si anak atau pada si bayi. Nah, misalkan lukanya itu atau infeksinya itu terjadi pada bagian dalam telinga seperti gedang telinga dan lain-lain. Selanjutnya ada tulang tengkorak yang retak. Tulang tengkorak yang retak itu bisa juga menyebabkan ketunarunguan pada si bayi. Bisa dari berbagai macam faktor, misalkan penyebabnya. Nah, selanjutnya ada dampak mendengar suara yang sangat keras. Misal, contoh, si bayi itu
mendengar suara yang keras nih, atau dengar musik, atau si anak itu dengar musik, atau dengar apapun yang bersuara keras, itu juga dapat menyebabkan ketunarunguan. Selanjutnya ada penyakit virus seperti rubella pada saat kehamilan ibu. Nah, yang kita tahu rubella itu nama lainnya kan penyakit campak ya. Nah, penyakit campak itu penyakit campak itu tuh adalah sebuah virus yang menular dan dapat disembuhkan dengan vaksin. Nah, penyakit campak ini atau rubella ini itu biasanya ditandai ciri khasnya itu dengan bintik merah yang ada di kulit. Itu juga dapat menyebabkan ketunarunguan pada si bayi karena sang ibu mengalami penyakit rubella gitu pada saat proses kehamilan. Nah, yang terakhir ada sifilis kongenital. Nah, apa nih sifilis kongenital? Kita harus bahas dulu nih satu persatu. Sifilis itu adalah suatu penyakit atau infeksi yang diidap oleh seorang ibu karena kalau dalam konteks di sini seorang ibu ya, karena misalkan sang ibu itu tuh dulunya itu sebelum dia menikah secara sah mungkin sang ibu itu sering melakukan hubungan atau bersetubuh dengan orang-orang lain dan berganti-ganti pasangan sehingga sang ibu ini tuh mengidap penyakit sifilis. Nah, penyakit sifilis itu dikarenakan sang ibu itu terinfeksi oleh suatu penyakit namanya itu Treponema pallidum. Nah, Treponema pallidum ini yang menyebabkan sang ibu itu mengidap penyakit sifilis. Kongenital itu seperti yang tadi, kelainan bawaan. Jadi karena sang ibunya mengidap penyakit sifilis, jadi diturunkan atau dibawakan ke anaknya dan anaknya bisa mengalami ketunarunguan. Jadi itu. Selanjutnya nih, di slide selanjutnya menurut Cartwright membagi penyebab ketunarunguan menjadi menjadi dua penyebab besar. Nah, yang pertama itu karena kehilangan yang bersifat periferal dan disfungsi pendengaran pusat. Nah, penyebab kehilangan pendengaran yang periferal itu terbagi lagi nih jadi dua. Nah, yang pertama itu ada konduktif. Konduktif itu dikarenakan kerusakan atau hambatan pada mekanisme konduksi. Nah, konduktif ini tuh bisa jadi karena ada kotoran di telinga, infeksi di telinga, gendang telinga yang rusak, atau ada benda asing, misalkan ada hewan yang masuk ke telinga. Nah, itu penyebab kehilangan pendengaran periferal yang konduktif. Nah, yang kedua ada sensorineural. Nah, sensorineural ini disebabkan karena kerusakan pada koklea atau saraf pendengaran yang membawa suara ke otak. Nah, jadi sensorineural ini itu tuh disebabkan karena penyakit-penyakit, misalnya infeksi, meningitis, obat-obatan, bisul, keturunan, suara-suara yang keras. Nah, jadi itu mengganggu rusaknya pada koklea sehingga mengganggu proses pembawaan suara ke otak gitu. Selanjutnya ada menurut Sarjono mengungkapkan bahwa faktor penyebab ketunarunguan itu dapat dibagi dalam 3 faktor. Yang pertama ada faktor-faktor sebelum anak dilahirkan atau prenatal. Nah, sebelum anak dilahirkan ini tuh seperti yang tadi telah saya jelaskan, misalnya sang ibu mengidap rubella atau sang ibu mengidap campak dan penyakit-penyakit lainnya yang dapat menyebabkan sang anak itu menjadi mengidap ketunarunguan. Nah, itu faktor-faktor sebelum anak dilahirkan. Yang kedua ada faktor-faktor saat anak dilahirkan atau natal. Nah, faktor-faktor saat anak dilahirkan ini misalkan sang anak itu lahir dalam keadaan prematur misalkan. Nah, itu juga dapat menyebabkan ketunarunguan pada sang anak. Nah, yang kedua, faktor-faktor saat anak dilahirkan itu misalkan sang anak nih pas dilahirkan tuh susah banget nih buat keluar dari perut ibunya. Nah, biasanya kan dokter menyarankan tuh bisa memakai ada alat medis semacam tang atau semacam penyedot gitu, itu untuk memudahkan sang ibu untuk mengeluarkan anaknya dari perut sang ibu. Nah, itu juga bisa menyebabkan ketunarunguan pada sang anak. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Nah, seperti yang tadi telah saya jelaskan, telah saya paparkan, itu seperti sang anak mengidap suatu penyakit, atau sang anak kecelakaan, atau sang anak
kemasukan benda asing di dalam telinganya atau sang anak mendengar suara yang terlalu keras. Nah, itu juga dapat menyebabkan sang anak itu menjadi mengidap ketunarunguan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nisa Aprilianti. Kepadanya dipersilahkan. Pembahasan selanjutnya mengenai tentang batasan tunarungu. Nah, jadi ada ahli lain yang memberikan batasan mengenai tunarungu yang ditinjau dari segi medis dan pedagogis, yaitu tunarungu berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan seluruh alat pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasa, sehingga anak tunarungu ini memerlukan bimbingan dan pelayanan khusus. Kemudian, batasan selanjutnya itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu tuli dan kurang dengar. Nah, apa sih itu tuli? Orang tuli itu adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan untuk mendengar sehingga tidak dapat mengembangkan. Nah, biasanya pada tingkat orang tuli ini, dia mendengarnya itu mencapai 70 desibel ISO atau lebih besar, sehingga menghalangi untuk mengerti pembicaraan seseorang tanpa menggunakan alat bantu dengar. Nah, selanjutnya itu ada kurang dengar. Seseorang yang dikatakan kurang dengar ini tidak mampuan untuk mendengar sehingga tidak dapat mengembangkan. Nah, biasanya pada tingkat pendengaran kurang dengar ini dia itu mencapai 69 desibel ISO. Nah, kemudian di batasan pendengarannya ini dia itu tidak menghalangi untuk mengerti pembicaraan orang lain gitu melalui pendengarannya sendiri tanpa menggunakan alat bantu. Nah, kemudian budaya orang tuli ini dia itu biasanya itu manggil nama itu menggunakan isyarat. Beda dengan kurang dengar. Kalau yang kurang dengar ini dia bisa manggil dengan suara. Nah, kemudian budaya orang tuli ini dia itu mesti berkomunikasi di tempat yang lebih terang karena dia itu harus bertatap muka dan mata dengan lawan jenisnya. Kemudian kalau misalnya yang budaya mendengar itu dia bisa berkomunikasi di tempat gelap dan tidak bisa berbincang dengan mulut makanan, dengan penuh makanan gitu. Kemudian kalau misalnya dia dalam pendengarannya itu dia bisa mendengar kayak suara bunyi bel. Kalau misalnya orang tuli dia itu tidak bisa mendengar suara-suara gitu kecuali dengan adanya getaran gitu. Mungkin sekian yang saya sampaikan, selanjutnya oleh Nur Ain Kodimnya. Baik, tadi kita udah ngomongin tentang penyebab ketunarunguan, apa itu tunarungu, dan batasan-batasan anak tunarungu. Selanjutnya, di sini Ain akan berbicara tentang perkembangan anak tunarungu dari aspek kognitif, emosi, dan sosial. Next. Oke, perkembangan kognitif anak tunarungu. Kerendahan tingkat intelijensi anak tunarungu bukan berasal dari hambatan intelektualnya yang rendah, melainkan secara umum karena inteligensinya tidak mendapat kesempatan untuk berkembang. Pemberian bimbingan yang teratur, terutama dalam kecakapan berbahasa, akan dapat membantu perkembangan intelijensi anak tunarungu. Tidak semua aspek intelijensi anak tunarungu terhambat. Oke, ingat, tidak semua aspek intelijensi anak tunarungu itu terhambat. Aspek intelijensinya yang terhambat
terhambat perkembangannya ialah yang bersifat verbal, misalnya merumuskan pengertian, menghubungkan, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Oke, di sini kan ada Pitner dan Peterson memberi catatan bahwa digit span pada anak tunarungu lebih rendah daripada anak mendengar. Jadi si Pitner ini menyimpulkan bahwa anak tunarungu intelijensinya lebih rendah, mempunyai intelijensi yang lebih rendah. Oke, karena jadi tuh si Pitner ini menyatakan tunarungu adalah sebagai kecerdasan yang rendah. Pekerjaan Pitner pada awal abad ke-20 berpengaruh besar dalam persepsi terhadap kemampuan kognitif individu tunarungu. Makanya si Pitner menyimpulkan hal seperti itu. Lalu langsung kayak pernyataan Pitner itu dibantah sama si Mike Lebus. Jadi Mike Lebus menyimpulkan bahwa fakta yang ditunjukkan anak tunarungu tidak keseluruhan mempunyai kecerdasan yang rendah. Menurut Mike Lebus, bagaimanapun mengubah pendiriannya dengan membuktikan bahwa sekalipun anak tunarungu secara kuantitatif, istilah dari nilai IQ ya, sama dengan orang mendengar, namun secara kualitatif mereka berbeda. Kualitas aspek-aspek perseptual dan konseptual individu tunarungu dan pemikiran mereka berbeda. Itu jelas. Mike Lebus mempersepsi bahwa kecerdasan anak tunarungu secara kuantitatif sama dengan anak mendengar, tetapi secara kualitatif lebih rendah. Hal ini karena adanya keterbatasan dalam kemampuan yang berbeda. Kemampuan konseptual anak akan meningkat apabila kemampuan berbahasanya ditingkatkan atau memadai. Oke. Yang ketiga ada Sumantri mengemukakan bahwa pada umumnya intelijensi anak tunarungu secara potensial sama dengan anak normal. Tetapi secara fungsional perkembangannya dipengaruhi oleh tingkat kemampuan bahasanya, keterbatasan informasi, dan kiranya daya abstraksi anak. Perkembangan kognitif anak tunarungu sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa, sehingga hambatan pada bahasa akan menghambat perkembangan intelijensi anak tunarungu. Dari tadi kita ngomongin tentang bahasa dengan hubungan bahasa dengan intelijensi dengan kognitif itu apa sih gitu kan? Oke, next. Oke, di sini ada yang kenal nggak di sini ini siapa? Teman-teman? Nggak kenal. Kalian ada yang kenal nggak ini siapa? Udah, Kak. Oke, jadi Belum. ini adalah, jadi ini tuh Helen Keller, nama aslinya Helen Adams Keller. Nah, ia lahir normal di usia, jadi si Helen ini lahir keadaan normal, tapi qadarullahnya di umur 19 bulan ia diserang penyakit yang menyebabkan buta dan tuli. Oke, si Helen ini adalah seorang penulis, aktivis politik, dan dosen Amerika. Seorang tunanetra plus tunarungu menjadi seorang dosen di Amerika. Oke, kenapa sih kok aku bahas tentang Helen Keller ini? Next. Jadi si Helen ini bilang kalau menurut dia ketulian merupakan bencana yang lebih besar daripada kebutaan. Karena berarti kehilangan rangsangan yang paling vital bagi seseorang yaitu suara manusia yang membawa bahasa, yang dapat menggugah atau merangsang pikiran dan menempatkan kita dalam jajaran manusia intelektual. Kalau kata Helen gitu. Nah, ternyata pendapat tersebut didasarkan kepada pengalaman pribadi tentang hubungan antara pikiran dan bahasa, yang kemudian dipertegas oleh berbagai ahli. Bahasa merupakan sistem lambang yang digunakan untuk berkomunikasi, sehingga antara pikiran dan bahasa lebih bersifat timbal balik serta interaktif. Artinya, perkembangan kognitif dapat mempengaruhi perkembangan bahasa, dan bahasa dapat mempengaruhi kognisi. Karena apa? Karena kemiskinan bahasa dan terbatasnya pengalaman pada anak tunarungu akan menghambat perkembangan kemampuan mereka untuk berpikir logis. Oke, next.
Next, perkembangan emososial anak tunarungu. Selain kognitifnya, sebenarnya ada yang terhambat juga, yaitu emosi sosial. Kenapa? Kekurangan akan pemahaman bahasa, lisan, dan tulisan seringkali menyebabkan anak tunarungu menafsirkan sesuatu secara negatif atau salah, dan ini sering menjadi tekanan bagi emosinya. Tekanan pada emosinya itu dapat menghambat perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap menutup diri, bertindak agresif, atau sebaliknya, menampakkan keseimbangan dan keraguan-raguan. Emosi anak tunarungu selalu bergolak di satu pihak karena kemiskinan bahasanya, dan di pihak lain karena pengaruh dari luar yang diterimanya. Anak tunarungu bila ditegur oleh orang yang tidak dikenalnya akan tampak resah dan gelisah. Kenapa dengan sosialnya? Karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan kebersamaan dengan orang lain. Demikian pula anak tunarungu. Ia tidak terlepas dari kebutuhan tersebut. Akan tetapi, karena mereka memiliki kelainan dalam segi fisik, biasanya akan menyebabkan suatu kelainan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan. Pada umumnya, lingkungan melihat mereka sebagai individu yang memiliki kekurangan dan menilainya sebagai seseorang yang kurang berkarya. Jadi biasanya tuh anak tunarungu selalu dibilang nggak berkarya, nggak bisa berkarya, dan lain sebagainya. Dengan penilaian lingkungan yang seperti itu, anak-anak tunarungu tuh kayak bener-bener ngerasa jadi ngerasa ngindar, dia tuh menghindar, dan akhirnya mereka jadi takut bersosial kayak gitu, dan mengakibatkan pula lebih jadi seseorang yang egois seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman para orang tua, ternyata bahwa keluarga yang mempunyai anak tunarungu mengalami banyak kesukaran untuk melibatkan anak dalam keadaan dan kejadian sehari-hari, agar mereka mengetahui tentang apa yang terjadi di lingkungannya. Sering terjadi bahwa karena kemiskinannya dalam bidang berkomunikasi, maka anak tunarungu kurang dapat memaknai situasi dan kondisi lingkungan di luar dirinya secara utuh dan total yang akan dapat memperkaya khazanah pengalaman lahiriah dan batinnya. Dengan kata lain, keadaan ini tentu mengakibatkan suatu kekurangan dalam keseluruhan pengalaman anak yang ada. Next. Oke. Di sini ada beberapa sifat dan ciri sebagai konsekuensi dan dampak terhambatnya perkembangan emosi dan sosial anak tunarungu menurut Van Uden dan Meadow adalah yang pertama, sifat egois yang lebih besar daripada anak mendengar. Benar nggak menurut kalian? Benar. Yes, benar. Karena kalau kata si karena dunia penghayatan mereka lebih sempit, maka anak tuli akan lebih terarah kepada diri sendiri sehingga mereka sukar menempatkan diri pada cara berpikir dan perasaan orang lain. Balik lagi ke bahasa nih. Karena bahasa merupakan suatu faktor yang penting dalam perkembangan kontak dan interaksi sosial. Bahasa merupakan alat utama untuk mengkristalisasikan dan menstruktur pengalaman. Jadi, kemampuan bahasa yang terbatas akan membatasi pula kemampuan untuk mengintegritas pengalaman dan akan memperkuat sifat egois ini. Yang kedua, memiliki sifat impulsif. Apa itu?
yaitu tindakannya tidak didasarkan pada perencanaan yang jelas dan matang, serta tanpa mengantisipasi akibat yang mudah ditimbulkan oleh perbuatannya. Berbeda kan dengan kita, kalau biasanya kalau orang normal itu kan mereka berpikir dulu sebelum bertindak, tapi kalau anak tunarungu ya seperti ini. Gitu. Yang ketiga ada sifat kaku. Biasanya gitu, karena aku dulu pernah ketemu sama anak-anak tunarungu, mereka emang agak sedikit kaku ya, apalagi sama orang-orang yang gak dikenal. Sifat ini menunjuk pada sikap kaku atau kurang luwes dalam memandang dunia dan tugas-tugas. Hal ini disebabkan oleh sempitnya bidang penghayatan dan berpikir sebagai akibat ketulian dan kemiskinan bahasa. Erat kaitannya dengan sifat ini adalah kesulitan dalam mendapatkan pengertian tentang hubungan sebab akibat, baik dalam lingkungan fisik maupun sosial, dan kesulitan dalam memahami alasan atau sebab dari suatu kejadian. Yang terakhir ada sifat lekas marah atau tersinggung. Karena kemiskinan bahasanya tadi, yang Koko udah bahas di sebelumnya, anak tunarungu tidak dapat menjelaskan atau mengekspresikan keinginannya dengan baik dan sebaliknya kurang dapat memahami apa yang dikatakan orang lain. Lagi-lagi makanya kenapa kita kalau berbicara dengan anak tunarungu itu mereka kan melihat bibir. Apalagi kalau misalkan kayak Nispril kan bisa nggak pakai cadar, itu mereka agak-agak sulit gitu karena sebenarnya yang utama itu mereka membaca bibir kita. Gitu. Keadaan ini dapat menyebabkan kekecewaan, ketegangan, dan frustasi yang diekspresikan secara aktif dan agresif, tetapi kadang dapat diungkapkan dengan sikap malu-malu, ragu-ragu, dan menarik diri. Kedua sikap yang berlawanan ini banyak bergantung dari reaksi orang tua atau pendidik terhadap kemampuan anak sehingga terbentuknya konsep diri yang negatif pada anak. Pada akhirnya, dapat menghambat proses kegiatan belajar di kelas. Itu aja dari Koko. Selanjutnya akan diteruskan untuk vokasi oleh Danu. Mana nih vokasinya? Kak, Udah keluar belum? belum yang vokasi. Udah keluar belum? kebuka. Oh, udah. Udah kebuka. Udah. Vokasi bagi tunarungu. Oh, maaf nggak baca. Soalnya beda sama yang di sini. Sama yang tadi Anda buat. Yaudah. Baik, sekarang kita pindah ke bab selanjutnya, yaitu vokasi bagi tunarungu. Sebelumnya, vokasi itu apa sih? Yaitu suatu keterampilan, skill, atau keahlian yang dimiliki seseorang. Jadi meskipun anak itu menderita tunarungu, pasti mereka juga mempunyai skill atau bisa dinamakan juga bakat terpendam. Nah, di sini ini apa nih? Nggak kelihatan, kecil banget. Tahap distabilitas non distabilitas. Kelihatan nggak? Nah, Mr. Brooks oh,
Tahapnya itu ada distabilitas dan non-distabilitas. Tahap mengirim surat lamaran, status distabilitas pendengaran, tunarungu, tuli cenderung tidak digubris karena takut ditolak. Adanya pertimbangan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Ragu dalam kasus penyandang disabilitas yang tidak mengungkapkan di awal. HRD akan bingung dalam mewawancara calon karyawan, menolak secara halus maupun tidak, melakukan wawancara sebagaimana mestinya. Bisa bantu ya teman-teman. Lanjut Kak. Boleh. Ya, jadi di tahap vokasi ini kan ada 2 tahap ya, disabilitas sama non-disabilitas. Nah, rata-rata orang tunarungu itu dia cenderung takut ditolak gitu, lamaran kerjanya gitu. Ini yang disabilitas ya. Terus kalau misalnya yang non-disabilitas ini mereka itu HRD-nya itu tuh bisa gitu mempertimbangkan untuk selanjutnya, tahap selanjutnya. Ini tahap mengirim surat lamaran. Nah, kemudian di tahap wawancara ini HRD itu ragu gitu sama anak yang disabilitas. Makanya mereka itu menolak secara halus gitu untuk calon karyawan yang disabilitas. Kalau misalnya non-disabilitas ini, mereka itu melakukan wawancara sebagaimana mestinya gitu, bisa gitu. Makanya HRD itu mempertimbangkan untuk tahap selanjutnya gitu. Dan rata-rata untuk bawahnya apa nih? Coba di itu lagi bisa nggak, Aska? Apa? Mana? Kemudian lagi, Kak. untuk hasil akhirnya itu rata-rata anak disabilitas ini tidak lolos. Kalau misalnya yang non-disabilitas ini dia lolos gitu. Makanya rata-rata anak disabilitas yang tunarungu itu ragu gitu untuk melakukan wawancara atau surat lamaran, mengirim surat lamaran gitu. Udah. Dari Danu mau sharing, mau nanya juga sih sebenarnya. Kalau misalkan untuk anak tunarungu nih, ini kan vokasinya ya tadi kayak tahap mengirim surat ramalan, tahap wawancara, terus ada hasil akhirnya. Nah, biasanya tuh kalau misalkan orang-orang yang pengidap tunarungu itu dia tuh prospek kerjanya itu apa sih? Atau kalau misalkan kayak apa namanya? Kalau mohon maaf ya nggak bisa melihat gitu atau buta gitu kan, itu kan masih nggak fatal kan, tadi kata Kak Koko juga pemaparannya juga masih nggak fatal banget kan. Cuman kalau misalkan kayak yang tunarungu ini tuh apa sih kayak pekerjaannya gitu yang bisa prospek kerjanya lah gitu untuk penyandang tunarungu, kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman? Jujur sebenarnya saya juga kurang tahu sih sebenarnya. Kalau misalkan kayak orang yang buta gitu kan masih dia kan masih bisa dengar gitu kan, masih bisa. Kemarin pas saya juga nonton di YouTube gitu, saya pernah nonton di YouTube kayak kalau orang yang buta itu kan kayak jadi pelayan di restoran, pelayan di kafe gitu-gitu. Kalau misalkan yang tunarungu itu kan agak sulit mendengar ya, jadi mungkin sulit menangkap gitu kan lewat suara. Nah, jadi kemungkinan lewat apa? Oke, baik. Jadi jadi ini kan kalau Kak Koko tadi ambil dari pengalamannya si Helen Keller ini, dia kan Helen Keller tadi kan dia kan tunanetra plus tunarungu gitu. Yang maksudnya Masya Allah gitu, meskipun dalam keadaan buta dan tidak mendengar atau tuli, tapi kita sama-sama tadi bisa lihat kan dia menjadi seorang penulis ternama. Terus dia menjadi dosen. Mungkin di sini juga mungkin maksud dalam artian dosen mungkin dosen yang sesama ini kayak sesama tunarungu gitu. Jadi karena memang dia sudah ahli dalam bidangnya gitu kan. Jadi
mengajar dengan hal tersebut kayak gitu. Terus bisa juga jadi penulis, bisa juga menjadi apa ya? Pelukis. Kalau tadi kan pelukis gitu kan yang memang tidak banyak membutuhkan ini ya. pendengaran kayak mendengar. gitu. Bisa jadi penulis ya. Oke, Terus oke. juga tadi si Helen ini juga dia jadi apa sih? Kayak ini loh. Kalian tahu nggak sih ternyata si Helen Keller ini dia tuh pernah ketemu sama beberapa presiden. Dia tuh pernah dia itu pernah Apa tuh? bentar. Dia itu pernah berkeliling ke 39 negara untuk berbicara dengan para presiden. Maksudnya, Masya Allah kan gitu, seorang tunanetra dan tunarungu. Terus juga dia adalah, si Helen ini juga dia mengumpulkan dana buat apa? Buat orang-orang buta dan tuli di negaranya. Kemudian si Helen ini juga mendirikan American Foundation for the Blind dan American Foundation for the Overseas Blind. Ini tuh untuk orang tunanetra gitu. Dia mendirikan sebuah foundation buat orang-orang tunanetra. Ya, benar banget gitu. Jadi sebenarnya bagaimanapun keadaan seseorang itu kan tergantung dari dirinya sendiri gitu ya, kemauan seseorang itu gitu. Baik, sekarang kita beralih ke slide berikutnya, yaitu slide terakhir yang berjudul vokasi bagi tunarungu. Sebelumnya, apa sih vokasi itu? Vokasi adalah keahlian, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, orang yang memiliki tunarungu ini juga memiliki kemampuan ataupun keahlian, atau bisa disebut juga bakat terpendam. Tahap disabilitas, non-disabilitas. Tahap mengirim surat lamaran. Status disabilitas pendengaran, tunarungu atau tuli, cenderung tidak digubris karena takut ditolak. Adanya pertimbangan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Tahap wawancara. HRD cenderung menjadi ragu dalam kasus penyandang disabilitas yang tidak mengungkapkan di awal. HRD akan bingung dalam mewawancara calon karyawan, menolak secara halus maupun tidak. Melakukan wawancara sebagaimana mestinya. Ya, udah. Ini ada slide selanjutnya nggak sih? Mungkin dari Nisa ada yang ingin ditambahin nggak? Kalau nanya boleh nggak? Oh, nanti ya dari Nisa dulu kali ya. Oke. Nisa dulu kali ya untuk melengkapi. Ya, jadi kan vokasi itu kan lapangan kerja ya. Nah, di sini tuh ada tahap-tahapnya. Yang pertama tuh tahap disabilitas sama non-disabilitas. Nah, kemudian yang pertama itu tahap mengirim surat lamaran. Jadi, disabilitas atau tunarungu, dia itu sebenarnya itu takut gitu ya, takut ditolak dalam mengirim surat lamaran. Nah, ini sering banget terjadi gitu ya sama penyandang disabilitas tunarungu. Nah, kalau misalnya yang non-disabilitas itu, dia itu masih ada pertimbangan gitu untuk lanjut tahap berikutnya gitu. Beda dengan disabilitas. Kemudian di tahap wawancara ini, si HRD ini tuh ragu gitu, cenderung ragu dalam menerima lamaran kerja dari seseorang yang penyandang disabilitas tunarungu gitu. Nah, makanya HRD ini tuh menolak secara halus terhadap calon karyawan penyandang disabilitas tunarungu. Nah, kemudian yang
non disabilitas ini dia itu melakukan wawancaranya itu sebagaimana mestinya gitu, kayak biasa aja gitu, kayak orang normal gitu. Dia tuh nggak ada rasa takut untuk ditolak gitu. Kemudian hasil akhirnya itu rata-rata anak penyandang disabilitas itu tidak lolos gitu dalam tahap-tahap pekerjaan gitu. Baik dari mengirim surat lamaran maupun wawancara. Nah, kalau misalnya yang non disabilitas itu dia lebih ke lolos gitu dalam tahap-tahap pekerjaan gitu. Udah? Oke. Udah boleh nanya belum? Boleh. Tadi Aska katanya mau nanya. Silakan. Kalau ini kan di sini kan kayak vokasi bagi tunarungunya gitu ya, kayak tadi yang maksudnya istilahnya kayak apa ya, penjelasannya kayak menerima inilah apa lamaran kerja lah gitu kan. Nah, terus kemudian untuk apa ya, prospek kerja dari tunarungunya itu sendiri tuh biasanya tuh kebanyakan jadi apa sih kalau orang-orang yang tunarungu itu? Mungkin bisa bantu jawab. Oh, ini ya prospek apa tadi? Mau dulangin dah sebentar. Prospek kerja dari tunarungunya itu sendiri. Oh, Iya, misalkan dia ya, jadi apa gitu. kalau yang setahu saya sih bisa ini ya, bisa menjadi pelukis. Contohnya kayak dari Indonesia itu ada Anfield Wibowo, atau bisa jadi penulis, yaitu dari Indonesia juga, namanya Angki Yudhistia. Dan setahu saya dia juga menjadi staf bagian khusus di kepemimpinan Presiden Jokowi. Oh, Ada pula fotografer ini dia juga tampil di ini atlet-atlet apa sih namanya itu yang atlet-atlet juga ini, yang juga apa sih namanya, tunarungu juga. para games Ya, gitu ya, kayak ya para games. Namanya itu Kristianto Harsadi. Untuk yang fotografer itu beliau juga dari Indonesia. Oh, gitu. Masih banyak juga sih pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa diterima, apa yang bisa Prospeknya apa bagus ya? gitu ya. Iya, untuk orang-orang yang mengalami tunarungu. Oh, oke. Terima kasih teman-teman. Udah itu Ya, aja dari sama-sama. saya. Selanjutnya nggak ada ya? Selanjutnya habis ya sketnya. Oh, habis. Ya udah. Baik, inilah presentasi atau tugas dari kelompok kita. Kurang lebihnya, apabila ada kekurangan juga dari video ini, mohon maaf. Ya, itu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.